Selamat datang lagi di ruang ini, tempat di mana kita bisa ngobrol santai tentang hal-hal yang nggak selalu mudah dijelasin, tapi sering banget terasa. Kalau kamu lagi denger ini sambil diem, mungkin di kamar, di mobil, atau sekadar sambil mikirin seseorang, aku cuma mau bilang, tenang aja, kamu nggak sendiri. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang sering banget jadi strategi, tapi juga sering disalahpahami. No contact. Atau bahasa gampangnya, berhenti menghubungi seseorang dengan harapan dia akhirnya sadar kehilangan kamu. Kedengarannya simpel ya, tapi sebenarnya nggak sesederhana itu. Banyak orang mikir, oke, aku bakal diam, aku bakal hilang, biar dia nyesel. Tapi kenyataannya, diam aja nggak selalu bikin seseorang kehilangan kamu. Kadang malah bikin dia ngerasa lebih kuat dari sebelumnya. Kamu tahu kenapa? Karena di pikirannya, dia ngerasa masih punya kendali. Dia mikir kamu berhenti ngomong bukan karena kamu udah benar-benar selesai, tapi karena kamu pengen perhatian dia. Dan di situ, tanpa kamu sadari, egonya tumbuh. Dia ngerasa punya kuasa, ngerasa kamu masih muter di orbit dia, meski kamu udah nggak ngomong apa-apa lagi, padahal kamu ngerasa kamu udah kuat, kamu udah move on. Tapi kenyataannya, secara energi, kamu masih kesana. Masih buka profilnya, masih ngelihat story-nya, masih penasaran dia lagi sama siapa. Dan anehnya, orang bisa ngerasain itu, bahkan tanpa kata-kata. Kamu tahu kan, kadang kamu bisa merasa seseorang masih mikirin kamu. Kayak, kamu tahu dia belum sepenuhnya lepas. Nah, hal yang sama juga berlaku ke dia. Jadi meskipun kamu nggak kirim pesan apapun, kalau dalam hati kamu masih berharap dia nyari kamu, masih nunggu dia sadar, maka secara nggak langsung, kamu masih ngasih dia energi yang sama. Dan itu justru bikin egonya makin besar. Dia nggak kehilangan kamu. Dia cuma kehilangan teks, bukan koneksi emosional. Karena secara halus, kamu masih ada di sana. Itu sebabnya banyak orang salah kaprah. Mereka pikir diam itu kekuatan. Padahal diam tanpa perubahan diri cuma penantian yang dibungkus ego. Kekuatan sejati dari no contact itu bukan di diamnya, tapi ditransformasi di balik diam itu. Karena yang benar-benar bikin seseorang nyesel itu bukan ketika kamu hilang dari hidupnya, tapi ketika kamu berubah. Saat dia sadar, kamu bukan orang yang sama lagi. Kamu nggak lagi butuh dia buat ngerasa cukup. Dan kamu beneran tenang. Itu momen dimana egonya mulai runtuh. Bukan karena kamu nyakitin dia, tapi karena kamu nggak lagi bereaksi terhadap dia. Ada yang namanya ego reversal effect. Kedengarannya rumit, tapi intinya sederhana. Kamu bikin seseorang ngerasain kebalikan dari ekspektasinya terhadap kamu. Dulu, waktu dia pergi, dia punya bayangan tertentu tentang kamu. Mungkin kamu dulu yang lebih banyak nunggu, lebih sering ngejar, lebih gampang goyah. Dan dari situ, dia ngerasa, aku masih bisa dapetin dia kapan aja. Tapi ketika kamu berubah, ketika kamu bukan lagi orang yang reaktif dan emosional, ego dia mulai goyah. Karena tiba-tiba realita nggak sesuai lagi sama bayangannya. Kamu bukan lagi orang yang dia kira bakal nungguin. Dan buat seseorang yang egonya tinggi, kehilangan kendali itu rasanya berat banget. Bayangin gini, dulu dia ninggalin kamu dengan keyakinan, nanti juga balik sendiri. Tapi waktu dia coba cari tanda-tanda kamu masih di situ, kamu udah nggak ngasih reaksi apapun. Nggak nonton story-nya, nggak kirim sinyal halus, nggak ada kode, nggak ada drama. Kamu diam, tapi kali ini diamnya bukan karena nunggu, diamnya karena kamu damai. Dan itu beda banget. Makin kamu tenang, makin dia gelisah. Karena dia mulai mikir, kok dia beneran nggak peduli ya? Kok dia nggak nyari aku lagi? Dan dari situ, rasa penasaran mulai tumbuh, pelan-pelan berubah jadi keraguan. Itulah awal dari ego yang retak. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya sampai ke titik itu? Gimana cara benar-benar bikin no contact itu bekerja? Bukan cuma jadi permainan diam-diaman.
Langkah pertama, hilang. Tapi sungguh-sungguh. Bukan cuma dari chat, tapi juga dari pikiran. Berhenti ngecek, berhenti mikir, kira-kira dia kangen nggak ya? Karena tiap kali kamu mikirin dia, kamu masih terikat. Kamu belum beneran pergi. Langkah kedua, bangun ulang versi terbaik dari dirimu. Bukan buat pamer, tapi buat diri kamu sendiri. Mulai dari hal kecil, tidur lebih teratur, makan lebih baik, perbaiki penampilan, fokus ke hal-hal yang bikin kamu berkembang. Ketika kamu tumbuh, dia nggak bisa lagi mengaitkan kamu dengan sosok lama yang lemah dan bergantung. Dan disitulah kekuatan kamu pelan-pelan kelihatan. Langkah ketiga, tetap diam, tapi biarkan dunia bicara. Kamu nggak perlu ngumumin perubahanmu. Kamu cukup hidup. Kamu cukup jadi bukti. Orang akan tahu, kabar akan nyebar. Dan kalaupun dia tahu kamu berubah, biarkan itu datang bukan dari kamu, tapi dari keadaan. Karena sesuatu yang nggak dicari, justru lebih membekas. Langkah keempat, ganti fokus. Kamu nggak bisa nyembuhin diri sambil terus mikirin dia setiap hari. Mulai isi ulang otakmu dengan hal baru, aktivitas, hobi, hal yang bikin kamu tumbuh. Sampai suatu saat, pikiran tentang dia nggak lagi berat. Dia cuman lewat. Dan anehnya, di saat kamu udah benar-benar nggak peduli, itulah saat dia mulai ngerasain kehilangan. Karena nggak ada yang lebih menampar ego seseorang selain sadar. Orang yang dulu pengen banget sama dia, sekarang bahkan nggak mikirin dia sama sekali. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Waktu kamu beneran berubah, dunia juga berubah caranya ngelihat kamu. Dan kadang, tanpa kamu rencanakan, dia muncul lagi. Bisa jadi lewat kabar teman, lewat postingan yang kebetulan lewat, atau bahkan lewat tatapan yang nggak sengaja ketemu. Dan di momen itu, dia sadar. Kamu bukan orang yang sama. Kamu tenang. Kamu nggak bereaksi. Kamu nggak nyimpan dendam, tapi juga nggak nyimpan harap. Dan di situ, egonya benar-benar hancur. Karena dia baru sadar, orang yang dulu dia remehkan, sekarang udah tumbuh jadi seseorang yang nggak bisa dia jangkau lagi. Tapi ingat, tujuan dari semua ini bukan buat balas dendam. Bukan buat bikin seseorang nyesal. Tujuan utamanya adalah buat ngembaliin kendali ke tangan kamu sendiri. Supaya kamu nggak lagi ngukur harga diri dari gimana seseorang memperlakukanmu. Karena ketika kamu berhenti butuh validasi, kamu berhenti jadi korban dari permainan ego siapapun. Dan di titik itu, kamu menang. Tanpa perlu bukti, tanpa perlu pengakuan. Jadi kalau hari ini kamu lagi di fase diam, jangan cuma diam di luar, tapi juga tenang di dalam. Gunakan waktu ini buat tumbuh, bukan buat menunggu. Karena kamu tahu apa yang lebih indah dari seseorang yang sadar kehilangan kamu. Itu ketika kamu sadar, kamu nggak kehilangan siapa-siapa. Kamu cuma nemuin dirimu lagi. Terima kasih udah dengerin sampai akhir. Kalau kamu ngerasa topik ini nyentuh atau relate sama situasimu sekarang, ambil napas dalam-dalam dan ingat, kamu nggak perlu siapapun buat ngerasa cukup. Kamu adalah versimu yang paling kuat saat kamu bisa tetap tenang. Bahkan ketika segalanya nggak berjalan sesuai rencana. Semoga bermanfaat ya. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.